Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Liverpool segera amankan jasa pemain dengan julukan titisannya Xabi Alonso. Gen Z-nya Sergio Busquets, ini banyak juga ya. Nih ada Xabi Alonso sama Sergio Busquets, ini yang mana? Tapi ini adalah gelandang terbaik dari La Liga musim lalu. Martin Zubimendi yang juga bermain di Euro 2024. Sesuai dengan keinginan Mas Haryo nih, sempat ngomong di sini juga teman-teman, yang bilang bahwa transfer ini harusnya akan terjadi. Nah, masih bersama Mas Panji, masih bersama Mas Aldi dan juga masih bersama Mas Firzi. Seberapa possible transfer ini bisa terjadi untuk Liverpool? Ya, kondisi keuangan Liverpool sangat sehat. Sangat sehat. Dia punya Ya. PSR 200 juta Wow. gapnya. Tapi kok Oke. kayaknya beli-beli rada lama. Pelit ya? Rada lama, kenapa? Emang Gue approach jelaskan. mikir. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya kan? Karena di musim 2022-2023 si Liverpool itu punya pengeluaran 132. Di mana 122-nya itu gaji pemain. Yes. Pendapatan nggak banyak. Nah, kemarin itu keluar banyak untuk pembelian si nomor 8 Ya, Szoboszlai. Szoboszlai. termasuk di situ juga. Nah, di musim ini untuk belanja bisa banyak, tapi harus dengan installment. Oke. Karena dari gaji pemain si Liverpool Nyicil. ini udah besar. Kecil. Iya, iya. Ya, Amortisasi. amortisasi ya. Nah, kalau tadi Mas Hari bilang ini harusnya kejadian. Ya. Setuju. Dari angle apa? Dari angle bahwa Liverpool punya duitnya untuk beli pemain. Tapi ada sisi yang membuat ini transfer sulit. Kenapa? Real Sociedad, ini yang tadi gua share juga di Twitter. Kenapa ini hampir nggak mungkin? Karena Real Sociedad nggak pengen diinstall. Pengennya cash. Cash keras. Lu bayar Release kita punya clause itu release clause, harus tapi harus cash full. keras di 60 juta euro itu. Buat gua 60 juta itu harga yang sangat wajar untuk kualitas si Zubimendi. Yes, dia emang bukan tim inti di Spanyol, dan ya gua nggak setuju dia Xabi Alonso, dia the next Busquets, karena beda tipe juga. Ya. Kalau Sergio Busquets dan juga Alonso adalah dua pemain gelandang bertahan yang mengaktifkan serangan. Ya. Gimana Messi bisa bagus, gimana Xavi bagus, Iniesta bagus, karena ada seorang Busquets yang bisa mengactivate. Begitu juga Xabi Alonso di Madrid dan juga di timnas Spanyol. Nah, kalau Zubimendi ini, dia adalah salah satu dari 3 pemain yang bermain untuk 3 midfield, dan Dede sangat bagus di situ gitu. Nah, dia nomor 6 banget, dan ini kita lihat, ini di La Liga 31 games, dia bikin 4 gol, 1 assist. Nah, mungkin ada satu statistik yang perlu ditambahin lagi. Dengan Dribbling success. tinggi 180, which is lebih pendek daripada Emil Smith Rowe, aerial duel dia sangat bagus. Yes. Nah, ini mungkin yang dipengenin sama Liverpool, aerial duel. Karena midfield Liverpool yang tinggi siapa? Nggak ada. Endo Waterreno pendek, McAllister pendek. McAllister juga pendek. Mungkin ini yang dipengenin sama Liverpool. Dan dia punya visi yang bagus, passing yang bagus. Tadinya Liverpool rely on si Thiago juga akhirnya cabut juga. Nah, masalahnya inilah, kalau soal keuangan Liverpool bisa, tapi kalau untuk cash keras, gue nggak yakin Liverpool berani. Kecuali dia nawar lebih tinggi kayak Yes, nah ini pernah kejadian juga. Liverpool melakukan di saatnya Luis Diaz. Luis Diaz dibayar itu 8 juta di bawah release clause. Tapi dilepas sama klubnya karena lu mau cash keras. Gitu. Dan klubnya waktu itu Porto ya. Porto lagi kesulitan uang. Jadi Liverpool tahu, oh ini tim kesulitan uang, kita bantu lewat cash keras. Nah, sementara si Sociedad nggak butuh, dia bakal main di Eropa, dia baru dapat dari Mikel Merino kalau ke Arsenal. Robin Lenormand juga. London. Atletico Madrid ya. Artinya bahwa ini bukan tim yang sedang BU gitu. Iya. Ya. Tapi kalau gue juga dengar dari transfer window-nya nih, Wataru Endo kayaknya mau cabut. Nah, ini gimana nih? Ya Mas kalau Firzi? kita lihat kan Endo itu kehadirannya selalu ditinggiin, dipuji ya oleh mereka yang ada di sekitar Endo, di sekitar ruang ganti karena leadership dia, karena kemampuan dia bekerja dalam tim dan lain-lain. Usianya berapa? 31. Iya, udah kepala 3. Menurut gua dia masih bisa ada yang dikontribut sih di Liverpool lini tengah, tapi kalau emang ada option lain ya terutama bagi Liverpool juga untuk nambah PSR-nya mereka itu ya pasti layak jadi perhitungan, walaupun lu keluarin dia ya tetap itu lubang harus ditambal karena tetap harus ada pemain number 6 itu ya mungkin. Tapi kan sama ada Zubimendi sebenarnya ini. musim ini pemain udah sembuh sih, Bacetic udah sembuh. Iya. Gue juga pengen lihat Iya. gimana Bacetic Graven Berak udah bisa berfungsi. Kecil lagi beda kecil lagi kan tipe, tipenya, iya. dan dia Iya kan? lebih sering ke depan juga. Kalau nomor 6 banget, Iya. tadinya mungkin dicoba di Gravenberch, cuman Iya. ternyata beda juga gitu. Gravenberch lebih ke depan ternyata Iya. ya, kita lihat ya memang. Jadi buat gue nomor 6 jelas pasti dibutuhkan, apalagi dengan
gue nggak tahu nih Arne Slot mau main kayak gimana, gue nggak tahu gitu karena belum ya aja nunggu liga lah. Iya. Kita pengen lihat. Walaupun kemarin tadi Panji udah jelaskan Di juga. pramusim gimana? sih lumayan sih memang. Iya kalau lihat dari pramusim sih dia main kan 4-2-2-2 ya. Iya. Dua pivotnya ini akan megang posisi Double penting pivot, nanti yes. ya. Double pivotnya akan megang posisi penting karena itu dia akan jadi pemain-pemain yang memainkan rilis bola-bola rilis progressive passes ke belakang lini Iya. pertahanan lawan seperti kalau emang Arne Slot main seperti pramusim ya karena Yes. dia bilang mungkin main saya akan berbeda ketika si Darwin dan lain-lain itu Balik, kembali. ya. Jadi tapi kalau dari tanda-tandanya sejauh ini kayaknya emang number 6 ini akan penting di belakang yang double number 10 itu karena Elliot sama si Nah, Bobo. itu kalau gitu berarti jelas kan nomor 6 ini penting karena kalau pakai versinya Jurgen Klopp di mana 3 pemain yang paling sering melakukan umpan ke dalam kotak itu kan Trent, Iya. Van Dijk sama siapa satu lagi? Matip. Matip. Pemain yang Back-backnya. emang dia Langsung direct. membypass lini tengah. Tapi kayaknya di tangan Arne Slot ini lini tengah bakal kepake banget. Jadi dibutuhkan seorang yang punya kecerdasan dalam lini tengah. That's why Zubimendi menjadi pemain yang diincar walaupun di Euro pun walaupun dia emang jadi pahlawan juga. Cuman dia hanya 140 menit loh dia main Ya, dan selalu datang dari bangku cadangan. dari bench ya artinya bahwa dan Soalnya saat Rodri menggantikan saingannya, saat mengganti iya. Rodri pun luar Saingannya biasa susah, saat pemain mengganti terbaik Rodri pun turnamen. ya saat mengganti Rodri pun luar biasa. Sedikit tambahan tadi ada yang request untuk dibahas soal PSR. Apa itu PSR? PSR adalah Profit and Sustainability Ini Rules. khusus Premier League ya. Di Beda Premier sama League. financial sama fair play ya. financial fair Beda play lagi. itu Iya. UEFA yang dimana kalau financial fair play itu untuk eligible lu main di sebuah kompetisi saat lu nggak bisa lu bakal nggak boleh main tapi kalau PSR saat lu melanggar atau breaching di aturan itu di breach sama lu dapat deduction point. Oke. Nah gimana aturannya? Jadi selama 3 musim lu nggak boleh nanti mungkin Vinci juga tambahin 105 juta dalam 3 tahun. Kasarnya dibagi 35 gitu lah per musimnya. Walaupun bisa juga misalnya tahun ini 20, tahun ini 40, tahun ini sekian gitu dibagi. Pokoknya dalam 3 tahun itu average Ya. 105. Jadi nggak boleh ada tim yang rugi banget. Iya. Contohnya Everton sama Nottingham Forest kemarin kena kan. Yes. Karena lu breaching si PSR. Jadi itu PSR adalah lu dalam 3 musim nggak boleh rugi lebih dari 105 juta dalam pembelian pemain, transfer, terus kecuali yang untuk pembinaan dan juga sepak bola putri. Itu nggak masuk ke PSR. Oke. Jadi kalau untuk transfer pemain, gaji itu masuk ke PSR dan itu yang benar-benar dijaga sama IPL sekarang untuk katanya menjaga kesinambungan antar tim di Premier League. Oh, bukan average tapi loss limit. Jadi Iya, loss limit, batasan lu nggak boleh rugi nggak boleh lebih dari 105. Ya, kerugiannya dari 105 Ya, itu. selama 3 musim. Ya. Oke, itu dia dari Premier League dan juga Liverpool. Kita pindah ke Italia Serie A, di mana ada keputusan kontroversial dan juga cukup ekstrim diambil oleh seorang Thiago Motta yang merupakan agen Inter Milan yang sekarang Wih. menjadi pelatih Juventus. Wih. Apakah ini bersih-bersih dilakukan untuk menghancurkan Juve dari dalam? Enggak, itu harapan gue ya. Tapi memang ini, menurut gue suka sama pelatih yang punya filosofi dan juga langsung solid kayak gini dari awal. Dia punya keputusan bold yang memang kelihatan solid. Ya memang dari awal ya ini gue ya my way or emang No way. atau nggak sama Iya, sekali gitu iya. kan. Nah, dia akhirnya membuang 8 pemain yang udah dimasukin list untuk dikeluarkan dari Juve. Bahkan udah ada Rabiot yang kemarin nggak perpanjang kontrak. Ya. Ada siapa kemarin yang udah dibuang juga. Sesni. Ya sekarang 8 tuh pokoknya si Chiesa, Szczesny, Milik, McKennie, Deskiglio, Milik, Rugani. Kostic, Rugani, satu lagi apa? Arthur Melo. Atau Mero. McKennie. Sama ada satu pemain muda lagi kan. Jadi Hans memang ini Caviglia. revolusi besar-besaran yang walaupun mungkin nggak semuanya bisa langsung dijual tahun ini, tapi minimal udah ultimatum lo nggak akan gue pakai masuk Ya. plan gue. Dan yang gue kaget adalah seorang Chiesa. Bahkan dia belum pernah mencobanya di pramusim, bahkan nggak dicoba dulu di awal musim, langsung dibuang. Kenapa menurut kalian pelatih bisa melihat pemain hanya dalam lu belum nyoba nih pemain, tapi lu udah bisa yakin dia nggak masuk dalam skema lu? Iya. Ya artinya dia udah memperhatikan Juve dari tahun ke tahun ya. Dia Iya. pasti udah mempersiapkan diri sebelum pindah ke sini. Dan kalau kita lihat Motta dengan pencapaiannya selama ini Iya. ya terutama di musim lalu dia tahu cara bermainnya Bolonya kan khas banget. Gila sih. Padahal Chiesa kan salah satu jawaban Italia ya seharusnya ya di Euro kemarin juga ketika dia masuk juga jadi kartu as yang bisa membuat serangan Italia lebih hidup lah. Tapi Euro kemarin Jadi- agak teler sih dia. Iya yang waktu juara bagus banget. Iya, yang waktu juara nama itu dia makanya jadi apa yang akan terjadi mungkin di Juventus juga perlu raise ini money dan dia pastinya akan datengin pemain-pemain yang dia inginkan karena beberapa pemain katanya dia Oke ingin sih yang bawa diincar-incar juga dari suka gue. Bolonya. Cup Miners siapa lagi ya kemarin
nama-namanya cukup oke iya, gitu. nama-nama yang Serie A ya, yang Iya. solid di Serie A. Iya. Jadi menurut gua emang bisa jadi, Jadi gimana tuh awalnya kalau solid di Serie A tuh berarti bagus di Serie A, mungkin juga bagus di Liga Solid tuh, gitu. Solid di Serie gitu. bagusnya cuma di Serie A doang. Bagus Serie A doang. Oh enggak juga, ternyata penyerang dia kan bagus di Inggris, yang Iya, walaupun iya. cuman berapa nyetak 10 gol di Serie A, tapi Enggak, di Højlund. lumayan. Oh, Jersey, Højlund. Jersey. Jersey belum tahu. Belum tahu, Pak. ya, ya. Iya. Ya tapi kalau ngeliat gimana, lo ngeliat dari Juventus ini kan Ya. ada 8 pemain mau dibuang. Chiesa bahkan isunya ada juga kemungkinan mau ke Arsenal gitu untuk Chiesa, iya. nambal rotasinya seorang Saka gitu. Kenapa gue bakal jawab dengan kenapa di Inggris manajer tapi di Itali, Prancis dan lain-lain Iya, nggak coach, ada. first team coach. Direktur. Ya emang Kenapa? Sporting nggak ada. kan? Karena kalau di Itali dan lain-lain pelatih itu nggak ngurusin Iya, keuangan. nggak ngurusin. Lu sporting director lo yang ngurus atau direktur football lo yang ngurus. Iya. Tapi di Inggris manajer, lu termasuk ngurusin juga pembelian dan lain-lain. Walaupun baru Kecuali sekarang di zamannya Boehly, Slot. Iya. ya Arne Slot segala macam. Ini baru-baru nih era-era. Yes man. Slot. Slot mah yes man doang Iya. sekarang. Edwards mau apa? Ya Pak. Ya, Iya. ini baru-baru nih sekarang. Nah, di Itali kenapa dan di Prancis juga pernah. PSG tahun lalu begini juga, 11 pemain. 2 musim lalu juga 19 pemain. Diasingkan. Di Inggris nggak bisa. Saat lu asingkan pemain, harganya turun. Iya benar. Di Inggris nggak mungkin kayak begini. Walaupun kejadian di Sancho gitu kan. Itu nggak ya itu nggak Tetep aja kagak laku, anjir, Tetap emang. aja nggak laku kan pada akhirnya kan. Tapi dipakai lagi. Gajinya. Di Itali mungkin kejadian karena pelatih bener-bener gue mempersiapkan tim untuk musim ini. Ini pemain nggak masuk skema gua, as simple as that. Ditinggal. Dan kedua adalah ini bisnis. Investment dalam Chiesa itu 23 juta per musim. Itu gila banget untuk Itali. Gede, Untuk Serie A tuh gede banget. Dan dalam 2 musim terakhir apa return of investment dari Chiesa? Gak ada. Masih nggak ada ide. Sampai Cedera, nggak ada dong. banyak cedera, Iya. nggak konsisten. Yes. Masih mending pemain-pemain lain yang mungkin dari akademi atau pemain-pemain muda yang masih bisa perform. Tapi ini nggak ada. Ini buat gue sih simple bisnis bahwa kita nggak bisa lanjut dengan skema bisnis dengan Chiesa gitu dan kita harus mempersiapkan tadi Panji udah bilang bahwa nama-nama yang diincar juga cukup bagus. Mungkin dari situ Mota akan memperbaiki Juve ini dengan datangnya Douglas Luiz di tengah, memperbaiki lini tengah berarti kan. Di depan juga apakah nanti Vlahovic bakal cabut atau enggak? Siapa di depan? Milik kayaknya udah jelas juga nggak akan cabut. Di belakang Szczęsny juga bakal cabut. Yang gue bingung adalah bukan Tapsoba, si pemain yang pada akhirnya ke West Ham. Oh si Todibo. 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 Ini pemain kan udah pengen jelas-jelas ke Juve. Iya. Lu nungguin ini tim, nungguin Juve untuk datang ke gua. Gua sangat pengen ke Juve. Lu tinggal naikin dari 30 ke 35, gua mau. Tapi Juve nggak juga naikin. Artinya bahwa ya ini buat gua akhirnya dia ke West Ham anyway. Dan ini sebuah kerugian karena Todibo ya salah satu pemain luar biasa juga gitu dan tadinya mau ke MU cuman MU nggak bisa Todibo beli. itu gagal di Nis. Barcelona bukan? Iya, Yes, sempat di benar. Barcelona. Pemain muda di Barca. Akhirnya Ya. berangkat ke Kayak yang dia cerita nggak dikasih kesempatan kan, katanya Iya, di iya. proyeksi gantiin Pique kan. Iya, diproyeksikan gantiin Pique, tadinya mau ke MU, cuman kalau ke MU akhirnya nanti mungkin nggak bisa main di Eropa karena Nice sama MU satu pemilik. Cuman ya buat gue ini sebuah kehilangan dari Juve karena Juve pun pengen meregenerasi lini belakang, lo nggak bisa lah rely on Danilo lagi, lo rely on ya mungkin ya siapa ya lini belakangnya Rugani pun bakal di Lego. Artinya bahwa ini buat gue ini pure bisnis, pemain yang emang udah dianggap secara investment terlalu besar. Juve pun juga harus pintar-pintar menjaga keseimbangan. Ya artinya ini pemain-pemain yang dianggap harus bisa dilepas. Oke, kita tunggu saja nanti ya racikan dari Thiago Motta tadi mau seperti apa sih, apalagi kalau tadi sudah disebutin lini belakangnya agak sedikit keropos dengan ditinggal kipernya siapa oleh sih Juve? Daniel Rugani. Szczęsny? Bukan, di sini Szczęsny udah bakal dilepas. Perin? Itu kalau Yang ada Gregorio itu kan. Oh, itu iya. Gregorio ini itu. Monza. Ya Gregorio. Di Gregorio. Yang gede, yang gede. Maresca siapa tadi? Marinska. Badminton dong. itu. Beda. Chef Marinka. Beda. Beda lagi. Nah, tapi kalau ngomongin kiper nih. Nah, ngomongin kiper. Gue nggak tahu siapa. Legend MU. De Akhirnya Gea. Legend MU udah David De Gea. Iya. Ini udah ada kabar santer katanya Here we hampir go. pasti untuk gabung Fiorentina. Iya. Gimana nih? Kok Ya. bisa? Ya ini kan mau ketemu MU nanti. MU kan pasti turun ke Conference League dong. Nggak jelas. Dari, Waduh. dari Europa League. Enggak Waduh, dong. enggak Nggak dong. dibalik. Nggak mungkin kita sekelas sama Oh, nggak ada Chelsea. turunnya, nggak ada turunnya. Oh nggak ada turun dia Europa Nggak League. ada, udah nggak ada sekarang kan dengan 8 itu udah nggak ada semua. Format baru ya? Format Gue baru. lihat ini kan Fiorentina Conference League. Wah nanti MU turun ketemu De Gea gitu, Udah De nggak ada Gea nebis sekarang. penalti. Ya udah cuma Asik. semusim anyway gitu lah, semusim Yeah. anyway. Gue nggak tahu gajinya berapa, belum dirilis. Iya, belum gajinya. dirilis ini. Iya gajinya gue nggak tahu karena kan selama ini kan isunya adalah di gaji De Gea yang Yoi. sangat tinggi. Yes. Apakah nanti bisa di reduce atau dikurangin gajinya De Gea di Fiorentina apa enggak? Dan sekarang kan emang kipernya kiper Fiorentina kan yang 34 tahun itu kan. Iya, udah Satu tua. lagi 18 tahun, jadi muda banget. Satu lagi udah ya cukup berumur juga.
Umurnya berapa De Gea? 33. 33. Artinya ya dan dia kan bukan nganggur selama ini. Ya, dia latihan juga dia di tetap Manchester latihan. kan. Enggak, itu cuma bikin konten doang kali. Iya. Ini konten kreator. Endorse ya namanya kita lagi begini lah ya. Kalau kata Gazeta sih gajinya 2 juta ya per 2 musim juta per ya. musim. Plus 1 juta bonus tambahan tahun pertamanya, tapi tahun kedua kalau diperpanjang, Oh, tahun opsi kedua perpanjangan diperpanjang itu bisa 3 juta plus 1 juta. Ini kecil banget tapi itu. 33 Untuk ukuran main tahun. seri aja kecil 3 juta kan. Ya 33 Standar, tahun. Ya kan dia juga udah 14 bulan nggak main. Jadi Iya ya sih, dikasih 1 tahun dulu lu coba gimana. Nanti kalau udah mungkin bisa lebih bagus Cabut karena sana. si Kalau udah cabut sana. dikirim ke desa di Belanda. Iya. Ya Fiorentina juga nyari pengganti kiper ya, si Pietro Terracciano Iya, itu yang 34 pindah tahun. ke Terracciano. Monza ya. Ya, ya, tapi kalau kita lihat ini dengan transfer antara David De Gea dan juga Fiorentina, siapa yang diuntungkan? David De Gea apa Fiorentina? Dua-duanya sih. Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya sih. Kalau enggak ya sporting director si Fiorentina juga nggak mau ngambil. Tetaplah seorang De Gea punya masa dan juga marketing apa namanya Banyak power. haters juga tapi. Haters. Terus. Tapi kayak Mardel seneng sama dia. Ntar nangis. Buat gua ya ini win-win solution lah pada akhirnya De Gea walaupun sering error di MU tetaplah dia adalah seorang De Gea salah satu shot stopper yang buat gue luar biasa lah. Cuman kan di bawah Ten Hag dianggap dia bukan seorang ball playing goalkeeper gitu. Mungkin ya di mata Ten Hag Onana adalah ball playing goalkeeper yang bagus, bukan De Gea. Cuman ya gue harap di bawah di Fiorentina bisa excel lah dia. Gitu. Apalagi dia bakal main di Eropa Kiper juga kan. di Serie A oke sih, maksudnya dia bisa menemukan lagi. Tinggal di Florence kan juga pasti enak buat dia. Iya. Kalau kita lihat umurnya 33. Kalaupun kontraknya diperpanjang dia masih 35. Maksudnya untuk seorang kiper tuh masih Promo prime. 38 bisa juga lah. jadi dah Iya, 38 40. Fiorentina juga main di bawah pelatih barunya kan. Ini dia pelatih baru, bukan pelatih baru, pelatihnya yang botak itu gue lupa, Iya, iya, pelatihnya udah. emang udah lama, tapi kan dia mirip kayak Pep tuh. Italiano. Suka main Dua high kali defensive line Conference juga. Nah, coba kita lihat cocok nggak nih De Gea. Dia kan jarang tuh keluar dari kotak Iya. penaltinya kan. Ketika di Man United kan jarang banget. Taunya lebih bagus. Iya, taunya lebih De ternyata Gea bisa. ball playing goalkeeper Iya, lebih bagusan iya, De Gea benar. daripada Dibanding Onana. Onana. Aduh, nyesel. Ya, kayaknya nggak mungkin. Karena di Serie A nggak ada yang ngepres kali ya. Iya, nah mungkin itu karena nggak ada yang ngepres. Onana yang ngepres Maguire. Yang ngepres serem banget. Di press sama Temennya teman sendiri. Di press sama teman. Tapi gue pengen nanya dikit sama Bang Baji karena ini legend kita akhirnya dapat klub. Kata Loh, Bang Baji. bentar, ini perdebatan. Ada yang bilang legend, ada yang bilang mantan pemain. Kalau menurut gue legend. Legend sih, kalau legend mah legend. Siapa? De Gea. De Gea. Ya Mardel juga bilang perlu dapat ini nih, testimonial. Perlu nggak? Ah, nggak perlu. Kalau sampai testimonial sih enggak. Dulu seorang Raul Gonzalez aja nggak kasih testimoni. Siapa? Del Piero aja nggak dikasih testimoni sih Nggak ada di Mardel Juventus Piero, kan. nggak Jadi lupa ya, gua. bukan soal testimoni lah, ini lebih ke Lebih ke adab. malah lebih ya gue malah lebih kayak miris ngeliat dia. Ya gue happy sih dia akhirnya bisa dapat main lagi. Tapi gue kan lo setahun nganggur cuman buat gabung Fiorentina tuh Watford gitu. Gue nggak ngeliat. Seharusnya kemana? Nah, Ya. kalau mau gabung Fiorentina ya musim lalu Kenapa sekalian musim aja. lalu? Iya, kenapa nggak ada Kalau musim lo lalu sebenarnya? Fiorentina nggak nawarin dia musim Ya lalu. iya, maksud gue Iya kan? kalau lo mencari yang di level tertinggi, ya ini bukan level tertinggi. Kalau lo mencari duit, ini bukan duitnya juga. Kalau lo mencari tantangan, menurut gue juga bukan Alah. tantangan. Tadi gaji berapa? 2 juta musim 2 pertama juta, plus berarti 1. enggak, di MU kan 375 300.000 per, ya Iya. 375 per pekan kan. Nah, di sekarang berapa gitu? Kalau toh pada akhirnya bener-bener Jauh turun, ya ini sebuah langkah yang salah dari agennya De Gea gitu karena Kalau di MU kali setahun ya 12 juta setahun kan. Iya. 12 juta. 12 juta kan. Kan dia 300 ribuan Iya. kalau dihitung 14 kali setahun udah 400. 46 ya berarti. Iya hampir 13-14 juta setahun. Ini cuma 2 juta mah. Ya atau Berarti kecil. pertanyaannya Berarti nurunin gaji dong. Kenapa? Gaji. Ya itu, ngapain kenapa buat gua? selama Ya ini itu. nggak ada yang manggil dia? Kenapa Iya, selama toh- ini nggak ada? Ya, toh gaji kalau emang turun-turun kalau juga emang kan, dia itu. layak dapat seperti yang dia mau di MU, kenapa selama ini dia nunggu 14 bulan nih nggak Iya. dapat nih? Salah Ya pasti agennya. artinya nggak ada yang mau Iya. nawar dia segitu kan? Makanya Ya gue udah. bilang miris. Ini antara mungkin dia mikir, wah dapur gue harus ngebul lagi nih. Tapi kalau dia ngomong ngurusin dapur, sebenarnya bisa dia nyari MLS mungkin atau nyari Saudi. di Saudi akan lebih bagus. Ini gue menurut gue miris orang David De Gea. Tapi ya, gue tetap berterima kasih sama Kalau dia gue lah. lebih miris kalau dia pindah ke Arab Saudi mending di Serie A. Ah enggak lah Fir. Enggak sih, Mau buat masa? apa? Orang juga nggak akan ada yang lihat tuh sebagai De Gea yang dulu gitu di Oh, enggak lah. Fiorentina Ya lah. enggak. Mending Serie Cuman A kan lah. Serie A. Enggak lah mau ngapain? Serie A. Lu mau nyari apa? Orang Serie A? nonton. Lah, bukan soal yang nggak ada yang nonton. Emang lu mau Serie A Fiorentina? Iya, gua enggak. Enggak. Gua enggak mewakili siapa-siapa. Iya, gitu. kan itu berarti Lu cuman- main di Europe. Ya fans Iya, Al Nassr iya, juga pasti nonton Al Nassr doang. Kan cuma fans Fiorentina doang yang nonton pasti kan, atau fans Serie A-nya benar-benar daya Gue hard. sih setuju Dia bahwa lebih ke Fiorentina Serie A. punya kapasitas lah worldwide Ya iya, lah. cuman Iya, iya. dia tidak akan kembali menjadi De Gea yang Oh jadi top jelas, level. Iya, iya, jelas, nggak bakal. jelas. Benar. Cuman
buat gue Walaupun dia usia kiper sebenarnya sampai 36 38, Iya. tapi menurut gue dia nggak akan nyampe ke top. buat gue performance lagi. ini buat gue blunder dari agentnya De Gea, cuman dari itu langkah dia ke Serie A buat gue oke lah. Iya. Serie A Gue still sih Serie A berharap lah. dia bisa bangkit sih di Serie A sih. Mungkin Fir? ke Berharap Como. kenapa Mungkin- berharap? Mungkin ke Como nanti. Bisa Nah, juga. kalau gue suka. Como oke Como kan malah. ada Karena dia, sama Serie A. karena Iya, dia iya. menolong Indonesia, ada Indonesianya. Nanti kalau blunder, Lebih bagus. Banyak konten buat kita orang Indonesia di sana kan. De Gea bikin blunder di tim Indonesia. Malah makin rame nantinya. Tapi akhirnya De Gea udah dapat klub. Tapi yang nggak dapat nih masalahnya nih, timnas Inggris nih pelatihnya nggak dapat nih, malah naikin pelatih U21-nya Iya. yang memang sempat juara Euro. Nah, pembahasannya gimana? Kita langsung aja ke next video. Halo Jabra Tim. ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.